Sementara itu, Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Lombok Timur menggelar sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Lombok Timur. Sosialisasi ini melibatkan perwakilan desa dengan harapan bisa mencegah terjadinya kasus TPPO di Lombok Timur. Kamis 30 Mei, Serikat Buruh Migran Indonesia Cabang Lombok Timur menggelar sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Kegiatan sosialisasi yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus SBMI di tingkat kecamatan ini mengangkat tema menemukan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang dihadiri langsung oleh Asisten Setda Bidang Ekonomi Pembangunan, Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Lombok Timur, perwakilan migrasi kelas 1 Mataram, serta perwakilan desa yang ada di Lombok Timur. Kami pengurus SBMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini berjanji dan berikrar. Kami pengurus SBMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami dengan penuh kesungguhan hati. Ketua SBMI Lombok Timur Usman menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus TPPO di Lombok Timur. Dari data yang ada mulai dari tahun 2021 hingga 2024 ini, SBMI telah berhasil memulangkan masyarakat yang terjerat kasus TPPO hampir mencapai 500 orang dengan tujuan Singapura, Brunei, dan Polandia. Masyarakat yang menjadi korban ini dijanjikan dengan gaji yang cukup besar, namun keberangkatannya tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, keberadaan pengurus SBMI yang ada di setiap kecamatan diharapkan juga menjadi pusat informasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahayanya kasus tindak pidana perdagangan orang. Kegiatan sosialisasi temuan perlindungan bagi tindak pidana perdagangan orang di Lombok Timur ini adalah paling tidak kita bisa membantu pemerintah dan masyarakat kita mengurangi dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Kalau dari data SBMI sendiri sudah berapa yang ditangani TPPO ini? Nah, kalau dari kami dari sejak tahun 2021 sampai 2004 kemarin itu sebesar hampir kurang lebih 500 orang, 400 mendekati 500 orang yang pernah kita dampingi. Nah, ada yang perorangan kita minta untuk dipulangkan melalui oknum yang pernah mengirimnya ke Singapura, dan ada yang Brunei dan lebih banyak Polandia. Nah, itu juga iming-iming gaji besar. Baik menjadi PMI itu harus melalui proses mereka dilatih segala macam di sini. Nah, tetapi ada juga mereka tidak sadar mereka keluar dari NTB ini karena salah satu umpamanya ada P3MI tetapi tidak memiliki cabang di NTB umpamanya. Adanya di Jawa. Nah, mereka harus ke Jawa, mereka harus daftar di situ, tidak bisa daftar di sini. Nah, mereka akan langsung berangkat. Nah, itu yang terjadi juga menjadi TPPO. Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur Ahmad Masfu mengapresiasi sosialisasi yang dilaksanakan untuk bersama-sama dalam memberantas kasus TPPO di Lombok Timur. Hingga saat ini, kasus TPPO masih terjadi. Untuk itu, pemerintah daerah hingga tingkat desa terus berupaya melakukan penekanan dan pencegahan kasus TPPO tersebut. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, pemerintah daerah berkolaborasi dengan organisasi pemerhati buruh migran untuk membuat Satgas Pencegahan Kasus TPPO yang nantinya menjadi garda terdepan untuk memberantas kasus tersebut. Sampai dengan saat ini masih saja sering terjadi, namun tentu kita berupaya mencoba meminimalkan kejadian tersebut dengan cara bagaimana kita mulai dari pemerintah kabupaten, kemudian kecamatan sampai dengan tingkat desa untuk satu napas untuk memberantas atau meminimalkan proses pertama pengiriman yang harus resmi, sehingga itu nanti dampaknya akan kepada bagaimana kita mengontrol masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri sehingga TPPO itu tidak akan terjadi lagi. Isnaini, Alif RG, Selaparang TV melaporkan.